Breaking news, 3 putra dan 3 cucu Ismail Haniyeh tewas saat silaturahmi Idul Fitri. Mobil di BOM Israel. Wah, apa gue bilang? Kemanapun para pentolan-pentolan Hamas ini bersembunyi, mereka tidak akan luput dari pantauan Mossad. Bahkan ketika anak cucu Ismail Haniyeh pergi silaturahmi Idul Fitri, habis dihajar Israel. Inilah Israel. Jangan main-main dengan Israel. Sakitnya memang luar biasa. Tapi inilah ganjaran daripada para pemimpin Hamas ketika mereka semena-mena ya terhadap warga sipil Israel pada 7 Oktober, dan mereka harus menerima akibat dari kejahatan mereka itu. Dan sedikit lagi ya, Ismail Haniyeh ini pemimpin tertinggi. Lalu beberapa pemimpin Hamas yang sedang jadi target Israel sementara dipantau oleh Mossad. Artinya walaupun saat ini mereka sedang bersembunyi di luar negeri, tapi hidup mereka tidak sejahtera. Hidup mereka itu tidak merdeka. Hidup mereka itu dalam bayang-bayang ketakutan Israel. Beda dong dengan pemimpin Israel. Ya, Netanyahu bebas kemanapun dia pergi, aman. Bahkan dia bisa tembus sampai ke jantung Gaza. Tidak ada yang bisa memantau dia. Dan kawan-kawan, kita lihat informasi ini secara lengkap. Ini baru dimuat ya, Kamis 11 April 2024. Ya, ini dia Ismail Haniyeh ya, yang akhirnya menangis darah, kawan-kawan. Tribunnews.com ya. 3 putra dan 3 cucu dari pemimpin Hamas Ismail Haniyeh tewas dalam serangan udara Israel tepat pada hari raya Idul Fitri ya, pada Rabu 10 bulan 4 2024. IDF membenarkan pembunuhan 3 putra di pemimpin Hamas. Pasukan pertahanan Israel IDF telah mengkonfirmasi bahwa pesawatnya menewaskan 3 putra pemimpin Hamas Ismail Haniyeh dan yang menggambarkan mereka sebagai operasi militer Hamas ya. IDF mengeluarkan pernyataan yang mengatakan IDF dan ISAH, Badan Keamanan Israel, melenyapkan 3 operasi senyap militer Hamas di jalur Gaza Tengah. Sebelumnya hari ini Rabu, atas arahan intelijen IDF dan ISA, pesawat IAF menyerang 3 operasi militer Hamas yang melakukan aktivitas perlawanan di Gaza Tengah. 3 agen yang diserang adalah Amir Haniyeh, seorang komandan sel di sayap militer Hamas, Muhammad Haniyeh, seorang agen militer di organisasi teroris Hamas, dan Hazem Haniyeh, juga seorang agen militer di organisasi teror Hamas. IDF mengkonfirmasi bahwa ketiga agen tersebut adalah putra Ismail Haniyeh, ketua biro politik Hamas. Wah, ini putranya loh, aduh sakit kawan-kawan ya. Ini putra kandung ini kawan, siapa yang nggak sakit ya. Lalu saksi mata mengatakan sebuah mobil membawa putra Haniyeh ya terkena serangan. Seperti yang dilaporkan, pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh mengatakan 3 putranya yang beberapa cucunya tewas dalam serangan Israel di Gaza. Saksi mata mengatakan bahwa sebuah mobil yang membawa 3 putra Ismail Haniyeh dan beberapa cucunya ditabrak di Camp Al-Sati di pantai sebelah barat kota Gaza. Mereka mengatakan anggota keluarga Haniyeh sedang dalam perjalanan mengunjungi salah satu anggota keluarga untuk merayakan hari pertama hari raya umat Islam Idul Fitri. Ya, jadi mereka ini pengen silaturahmi ya, tapi maut menjemput mereka di tengah perjalanan. Haniyeh menerima berita tersebut di ibu kota Qatar, Doha, tempat dia tinggal,
saat dia mengunjungi warga Gaza untuk menerima perawatan medis. Tanggapannya adalah bersyukur kepada Tuhan atas kehormatan yang dianugerahkan kepadanya melalui apa yang disebutnya sebagai kematian putra-putranya. Dia juga menuduh Israel membunuh mereka dalam upaya menggeser posisi Hamas dalam perundingan gencatan senjata saat ini. Dia mengatakan itu tidak akan terjadi. Ya, jadi kawan-kawan, di lain sisi katanya PBB sudah memutuskan untuk sebuah gencatan senjata, ya, tapi rupanya itu tidak dihiraukan oleh Israel, ya. Bahkan Israel tetap melakukan serangan karena memang Hamas harus dimusnahkan, ya, karena mereka biang kehancuran di Israel. Serangan Israel membunuh putra-putri pemimpin Hamas Haniyeh. Setidaknya 3 putra dan 3 cucu pemimpin Hamas Ismail Haniyeh tewas dalam serangan udara Israel di kamp pengungsian Gaza. Haniyeh mengatakan kepada Al Jazeera bahwa para pemimpin Palestina tidak akan mundur jika keluarga mereka menjadi sasaran antara Israel, dan bahwa pembunuhan tersebut tidak akan mempengaruhi tuntutan Hamas dalam perundingan gencatan senjata. 3 putra pemimpin Hamas Haniyeh tewas dalam serangan udara Israel. Media Lebanon yang berafiliasi dengan Iran, Al-Mayadin, melaporkan mengutip sumber-sumber Palestina bahwa serangan itu juga tidak menewaskan beberapa cucu, telah menewaskan beberapa cucu Haniyeh. 3 putra pemimpin Hamas Ismail Haniyeh tewas dalam serangan udara Israel di Gaza pada hari Rabu. IDF dan Shin Bet mengkonfirmasi. Lalu dipandu oleh intelijen militer dan Shin Bet, sebuah pesawat IAF menyerang 3 teroris Hamas yang sedang dalam perjalanan untuk melakukan serangan teror di pusat jalur Gaza, kata militer, ya. IDF menambahkan bahwa serangan itu menewaskan Emir Haniyeh, seorang komandan pasukan di sayap militer Hamas, serta Muhammad Haniyeh dan Hasem Haniyeh, keduanya pejabat militer Hamas. Sebelumnya pada hari Rabu, seorang pejabat senior di diplomatik Israel mengatakan bahwa ketiga putranya adalah bagian dari sayap militer Hamas dan bahwa Israel siap untuk mengejar setiap anggota Hamas yang terlibat dalam kekerasan, ya. Jadi Israel itu siap, ya, mengejar, ya, kemanapun mereka pergi dan berada. Dikutip dari Jerusalem Post juga menerima konfirmasi tidak langsung sebelum pejabat senior diplomatik mengkonfirmasinya. Demikian pula media Lebanon bersekutu dengan Iran, Al-Mayadin, ya, melaporkan mengutip sumber-sumber Palestina bahwa serangan tersebut juga telah menewaskan beberapa cucu Haniyeh dan bahwa mereka terbunuh di dalam kendaraan di kamp pengungsian Al-Satih di kota Gaza. Haniyeh sendiri kemudian membenarkan bahwa 3 putra dan 3 cucunya tewas dalam serangan tersebut. Semua warga Gaza, ya, membayar harga dengan darah anak-anak mereka termasuk saya, katanya. Daerah itu telah berada di bawah kendali IDF selama beberapa bulan. Haniyeh, ketua Biro Politik Hamas, tinggal di Qatar bersama anggota kepemimpinan politik Hamas lainnya. Pemimpin kelompok tersebut di Gaza adalah Yahya Sinwar, yang diyakini bersembunyi di Gaza Selatan dikelilingi oleh sandera Israel, ya. Jadi target Israel, ya, Yahya Sinwar ini sedikit lagi, ya, hidup dan mati. Israel sudah mengatakan, ya, Yahya Sinwar harus ditemukan. Lalu puluhan kerabat lainnya dilaporkan tewas dalam perang. Ya, bukan hanya anak cucu, tapi puluhan kerabat Hamas juga, banyak juga yang tewas, ya. Serangan udara pada bulan Oktober dilaporkan menewaskan 14 anggota keluarga Haniyeh lainnya, termasuk saudara laki-laki dan keponakannya. Cucunya Roa Haniyeh juga dilaporkan dibunuh oleh IDF. Begitu pula cucu tertuanya Jamal pada bulan Februari. Sumber-sumber Palestina melaporkan bahwa putra Haniyeh, Hasem Haniyeh, juga terbunuh. Secara terpisah, jet tempur Angkatan Udara Israel melakukan serangan balasan terhadap serangan roket di jalur Gaza yang ditembakkan di dekat kibuts Kafar Aza. Peluncuran tersebut diidentifikasi dari Jabaliyah menuju kibuts Kafar Aza pada hari Selasa yang dicegat oleh IDF Aerial Defense Array, ya, sebagai tanggapan sebuah jet tempur IAF
menyerang kompleks dan peluncur tempat roket ditembakkan. Sementara itu, Brigade Nahal terus melakukan operasi di Gaza Tengah dan membunuh teroris dalam jumlah yang tidak ditentukan, namun kemungkinan besar hanya sekitar 1 digit. Selain itu, sejumlah roket ditembakkan ke arah pasukan IDF yang beroperasi di kawasan Sejaya di Gaza Utara sebagai tangkapan sebuah jet tempur IAF menembakkan dan menghancurkan peluncurnya. Selain itu, pesawat IAF juga menyerang sel teroris Hamas terpisah yang menjadi ancaman bagi pasukan IDF yang beroperasi di wilayah Sejaya. Angkatan Udara juga menyerang puluhan sasaran teror tambahan di Gaza, termasuk situs militer, peluncur, terowongan dan infrastruktur. Hizbullah juga menembakkan sejumlah kecil roket ke Israel tanpa kerusakan yang dilaporkan, serta kemungkinan mengirim drone penyerang tanpa kerusakan. Memang serangan Hizbullah itu hanya membuang-buang anggaran karena tidak berdampak sedikit pun bagi kerusakan Israel Jadi itu kawan-kawan informasinya. 3 anak dan 3 cucu Ismail Haniyeh sudah mampus kawan-kawan, dihabisi oleh Israel, dan tentu ini merupakan peristiwa yang menyakitkan, walaupun mereka meyakini bahwa kematian anak cucunya itu di jalan Allah, kata mereka di jalan Allah. Saya juga bingung kok Allah mengajarkan kepada mereka untuk melakukan hal demikian tapi itulah iman mereka. Kita nggak usah terlalu pusing dengan itu. Tetapi yang harus kita perhatikan bahwa Israel sampai kapanpun tidak akan membiarkan Hamas berkeliaran bebas. Kalaupun banyak yang bersembunyi, sampai kapan mereka bersembunyi? Sedikit aja mereka keluar dari tempat persembunyian mereka, maka mereka pasti tewas Mereka melangkah satu langkah saja dari tempat persembunyiannya, mereka tewas. Karena apa? Mata-mata IDF itu di mana-mana. Mata-mata Israel itu, Mossad itu di mana-mana berkeliaran Bahkan mereka bersembunyi dimanapun sudah diketahui oleh IDF. Oleh karena itu kawan-kawan ini bukti bahwa Israel tidak pernah main-main dengan ucapannya. Beda lah dengan Iran yang hanya berkoar-koar sampai sekarang tidak berani menyerang Israel secara terbuka. Bahkan katanya mereka mau main keroyokan katanya jagoan tapi keroyokan Israel pun tidak gentar, tidak takut dan ini bukan tentang kita bela siapa, tapi ini tentang kedaulatan negara. Karena sekali lagi saya ulang-ulang, tujuan dari negara-negara Islam ini, Israel harus dimusnahkan dari muka bumi. Makanya Israel juga bertekad, kalau kalian ingin memusnahkan kami, jangan salahkan juga kalau kami memusnahkan kalian. Jadi fair-fair aja kawan-kawan. Gak usah kita buat terlalu fanatik membela Palestina atau membela Israel. Tapi ini Anda bayangkan saja kalau ada orang yang ingin membunuh Anda, tapi Anda diam saja lalu mati begitu saja, gak bisa dong, karena firman Tuhan mengatakan kita harus mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri, seperti diri sendiri. Artinya kalau kita mau dibunuh orang, tidak mungkin kita membiarkan diri kita mati begitu saja. Kalau bukan lo yang secara pendapat mungkin kita menghindar, tapi kalau memang sudah tidak bisa menghindar, tapi ini berbicara sebuah negara, kedaulatan negara. Kalau negara Anda sudah diinjak-injak, orang datang ingin merampas hak-hak Anda, orang ingin membunuh Anda, lalu pemimpin negara Anda diam, itu tidak waras menurut saya. Jadi apa yang dilakukan oleh Israel ini akan sangat salah kalau kita menyalahkan Israel. Tidak bisa. Karena memang yel-yel dari orang-orang Palestina ini atau orang-orang Hamas ini adalah Israel itu harus musnah. Begitu kawan-kawan, itu dulu yang dapat Pavel bagikan. Sorry kita belum bisa live ini karena memang Pavel masih dalam perjalanan, lagi sedang liburan. Dan tadi kawan-kawan, saya mau curhat dikit. Saya karena saya lagi bawa anak istri saya ke dalam kota. Tadi kita sempat masuk ke mall, ke KFC bukan mall, KFC. Saya kira yang makan di KFC ini cuma orang-orang kafir, kawan. Ternyata astagfirullah, ini di bulan Ramadan loh. Yang antri di KFC itu banyak yang menggunakan jilbab, banyak yang menggunakan baju koko,
Bahkan banyak yang menggunakan baju semacam daster itu, jubah-jubah itu loh kawan-kawan. Bahkan ya, yang menjaga KFC juga saya melihat itu rata-rata ya, mungkin 100% ya, karena memang ini di daerah yang mayoritas muslim. Itu kawan-kawan, yang menjaganya juga berjilbab semua, pakai topi kopiah dan lain sebagainya. Jadi saya bingung loh kawan-kawan, katanya boykot tapi malah gitu ya. Gimana menurut kawan-kawan? Ini berhubungan dengan boykot produk Israel ya, tapi justru yang aktif belanja di KFC itu orang Islam, yang menjaga juga orang Islam. Gimana menurut kawan-kawan itu ya? Oke lah, silakan Anda berikan komentar di live chat. Begitu dulu, dapat bagikan. Salam waras, God bless you and bye-bye. Tuhan Yesus Juru Selamat dunia memberkati kita semua. Shalom.